Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulandari, NPM 102190051. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Ta'rifatur Rasul. Materi pertama yaitu kondisi Jazirah Arab atau dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kehidupan di Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah atau kebodohan. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sahabi, dan penyembah berhala atau disebut juga paganisme. Seperti pada kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapatkan kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti digelar. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpah darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Pembahasan selanjutnya yaitu kisah lahir Nabi Muhammad SAW sampai diutusnya menjadi Rasulullah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Masehi. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah Abasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang, menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam Quran surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupan seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berusia 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah bin Sya'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fajar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Aliyah. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari
dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai khalifah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Hafsah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khalid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad berusia 28 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-A'laq ayat 1-4. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Kedua yaitu qudwatu fit takrir risalah, yaitu menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai Rasul, karena Rasul-Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki as-sifatul asasiyah, yaitu sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik atau jujur, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul. Kedua, memiliki al-mu'jizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangannya seorang Rasul ada kalanya telah diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat yaitu adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian, yang disampaikannya setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa pada masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima yaitu adanya at-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan membenarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Yang pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan Rasul.
Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sifat gulu atau berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara profesional, sebagaimana ajaran sendiri oleh beliau. Kedudukan Rasulullah SAW adalah abdun min ibadillah, seorang hamba manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang membedakannya dengan hamba Allah Ta'ala lainnya adalah beliau Rasulullah minil mursalin, seorang Rasul utusan Allah dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat pertama yaitu as-siddiq. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-siddiq, yakni artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. As-siddiq ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu amanah. Al-amanah merupakan sikap wajib bagi Rasul lainnya, memiliki arti dapat dipercaya. Sifat Rasul yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Sifat yang terakhir yaitu al-fatonah. Al-fatonah berarti memiliki arti kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya, sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan. Sekian penyampaian materi tentang ta'rifatul Rasul yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.